Yuk, mulai ya live-nya. Aku mulai, ininya aku matiin dulu. Komennya aku matiin dulu biar bisa ngelihat chart. Kita coba lihat dari IHSG dulu kayak biasa. Ya, IHSG-nya udah naik lumayan signifikan dari 8 Oktober kemarin. 8 atau 10 Oktober ya kira-kira, ini udah naik sekitaran 4%. Terus saham-saham big banks juga nih. Ini saham-saham big banks. Teman-teman perhatikan hari ini ada koreksi terus ada pantulan gitu. BCA potensi membentuk cup and handle ya. Jadi ini cupnya. Terus di sini dia lagi retrace. Kemarin hari ini sebenarnya sudah mulai membentuk handle. Jadi udah mulai membentuk handle dikit gitu. Ya, jadi perhatikan di sini udah mulai membentuk handle gitu. BBCA-nya dikit sih. Terus kira-kira bakalan naik sampai ke berapa? Bisa balik ke 10.950. 10.950 adalah level tertinggi sepanjang masanya dia. Ya, jadi bakalan bisa balik ke situ. Lagi nunggu sekitar seminggu 2 minggu lagi. Seminggu 2 minggu lagi ada apa? Kemungkinan The Fed akan menurunkan suku bunganya. Sebenarnya perkiraannya kalau enggak di 6 atau 7 November itu di 18 Desember kalau nggak salah. Oke, terus selain BCA kita coba lihat lagi BMRI. Semua saham perbankan hari ini lagi retrace dan ada potensi pantulan BCA yang sudah mendahului. Jadi yang lain-lain bakalan ngikutin kayak BCA gitu ya. Jadi ini retrace-nya normal banget, just normal correction aja. BBNI juga ini normal correction. Malah nggak mau koreksi malahan BBNI. Kalau BBRI di sini kelihatan patternnya, pattern correctionnya kelihatan banget. Dan kemarin aku ada sempet bilang BBRI kalau sampai ke kemarin atau tadi pagi ya di morning briefing, kalau kena 4.800 itu normal sekali. Justru malah jadi kesempatan masuk buat investor maupun trader. Tapi kalau trader mestinya ngelihat pattern dulu sih. Sebenarnya ngelihat pattern dulu ya. Jadi patternnya kayak gimana? Oh, jatuhnya dengan volume atau enggak. Dan kelihatan banget hari ini tadi dia pas turun, abis itu siang-siang tengah hari gitu udah mulai pada banyak yang akumulasi. Ya teman-teman yang di TokTok yang di YT mungkin nggak bisa lihat chartnya, mungkin agak bingung aku ngomong apa, langsung aja ke Igoy supaya kamu bisa lihat chartnya. Nah itu tadi dari beberapa saham big banks. Nah kita juga mau ngeliat buat saham big banks lainnya, tapi kayaknya better aku nunggu teman-teman yang lain yang baru mau bergabung nih, kayaknya viewersnya baru mulai naik ya gitu. Terus aku mau bahas beberapa saham big banks yang lainnya. Terus aku mau review dulu hari ini market itu transaksinya 11,1 triliun, banyak transaksi di saham BBRI, Bumi dan BCA. Terus pasar negosiasi 3,6 triliun di SMDM, BBCA dan BMRI. Coba kita lihat Bumi yang di pasar reguler itu ada transaksi lumayan gede dan volume transaksinya hari ini lumayan gede, kayak breakout gitu. Ini ada pattern cup with handle juga kecil di sini kayak breakout gitu. Cuman kayaknya kalau misalkan masuk di sini teman-teman masuknya buat jangka pendek aja, buat trading jangka pendek. Jadi bukan buat yang jangka menengah ya. Karena ini kalau diperhatiin secara monthly chartnya, jadi buat swing trading aja, secara monthly chartnya udah mulai kena di sini, kena resistance lumayan kuat sekitaran level 146. Sejak level 140 sampai 146 kalau aku boleh gambar
rectangle sebentar, aku gambar rectangle dulu. Di sini aku gambar ini sebagai bentuk resistensinya dia ya, jadi aku kasih warna, aku blok di tengahnya biar kelihatan. Ini aku kasih background. Nah, ini di sini tuh resistance kuat. Sekarang lagi area resistance kuat gitu, bumi ya. Jadi mungkin agak rawan profit taking sebenarnya. Jadi kalau mau trading buat jangka pendek doang, aku lagi fokus buat trading saham-saham yang naik tapi lagi di retracement. Demikian pula dengan M-Trade, lagi cari banyak saham yang di retracement. Kalau yang breakout kayak gini, terus contohnya kayak Adaro, ini juga agak ketinggian. Adaro sementara dalam jangka pendek dia udah breakdown dari MA20-nya. Dia tuh nurut banget sama MA20, terus dia breakdown gitu. Dan dia berpotensi untuk menguji support 3650. Dan ini level penentuan. 3650 ini level penentuan. Aku mau kasih warna, aku mau bedain chartnya. Ini aku kasih warna yang ngejreng, aku kasih warna merah. Nah, terus aku mau tebelin. Kasih lihat ini, tebelin. Teman-teman yang di TokTok, yang di YT boleh ke Igoi biar bisa ngelihat chartnya ya. Nggak bisa lo ditebelin. Oh ya, ini tebelin kayak gini di sini nih. Oke, ya. Nah, nih kelihatan nih. Jadi 3650 nih level penentuan banget buat Adaro, buat kalian yang masih punya Adaro. Kalau sampai dia breakdown dari 3650, better caw dulu deh gitu. Ya, jadi apakah udah pasti akan breakdown? Belum tentu, bisa jadi dia akan sideways. Cuman semakin dekat dengan IPO AAI, nanti kalau AAI IPO ya, pas AAI IPO-nya itu kemungkinan besar dia akan turun gitu. Nah, bisa jadi kayak gini, bisa jadi juga dia begini ya. Ini kemungkinannya kayak gini, bisa naik atau bisa ke sini. Aku gambar kemungkinan satu lagi ya, bisa jadi sideways ke sini. Oke, jadi ada dua possibilities. Aku mau nanya di antara kalian siapa yang punya Adaro? Mungkin bisa tulis di sini Adaro. Oke, disclaimer teman-teman, kalau nanti ada saham yang sekiranya menarik, aku bahas sekiranya menarik gitu, jangan langsung dibeli, terutama buat kalian yang baru belajar saham ya. Dan thank you banget buat yang udah nonton live terus setiap hari, semangat. Ya, jadi kamu yang punya Adaro, jagain angka 3650 itu. Kalau di bawah itu, mungkin kasih toleransi dikit sampai 3600. Ya, Adaro kemahalan kata Satya. Secara chart sih iya, agak kemahalan sih. Terus IMF, aku sambil nunggu yang lain ya. Nunggu yang lain bergabung, aku kan bahas saham yang lainnya. IMF ini ada memangkas outlook pertumbuhan ekonomi global, dan kalau dilihat dengan pemimpin yang baru sekarang, kalau buat Indonesia itu mereka memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitaran 5,1%. Terus banyak yang bilang, ih kok nggak 8%, bisa nggak tuh gitu loh, 8% dari pemerintah, mimpinya pemerintah bisa nggak tuh. Nah, aku mau kasih tahu dulu. Nah, pemerintah tuh bilang mimpinya 8% pertumbuhan ekonomi itu bukan di tahun pertama gitu, tapi di tahun ketiga ya. Jadi nggak tahu deh bisa atau nggak bisa, ya semoga aja bisa gitu. Ya, jadi kalau untuk global, pertumbuhan global, IMF tuh memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global dari sebelumnya 3,3% jadi 3,2% karena ya potensi perlambatan perekonomian seperti perang hingga proteksionisme perdagangan, kira-kira gitu. Nggak usah takut, nggak usah pusing ya sama IMF. Kata Renzi, dia nambah BRI hari ini. Oke. Ya, jadi memang hari ini BRI-nya lagi di support, ada potensi ada pantulan baik untuk swing trading maupun untuk investingnya. Kalau investing sebenarnya nggak peduli dengan fluktuasi harian ya. Terus Donald Trump bakalan kemungkinan menang Pilpres, dan tidak seperti pemilu sebelum-sebelumnya. Saat ini investor suka dengan Donald Trump gitu. Jadi mungkin
udah ngelihat hasilnya mungkin ya gitu. Jadi investor suka dengan Donald Trump. Jadi kalau Donald Trump kepilih itu bakalan bagus buat saham. Beda dengan dulu. Dulu kalau Donald Trump jadi presiden tuh sebenarnya banyak ketidakpastian di market. Ketidakpastiannya di market apa aja? Ya dia sering mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sifatnya apa ya, mungkin agak aneh, atau di Twitter tuh suka ngomong yang aneh-aneh gitu loh. Jadi itu ngaruh ke market. Gimana nggak sih presiden yang nge-tweet? Oke, kalau ini Carmine In, kalau pertahankan Adaro dipakai untuk beli AAI worth it nggak? Ya pokoknya kalau kamu belain buat dapat AAI-nya, siap Adaronya turun ya silahkan, nggak bisa dua-duanya. Oke ya, aku matiin komennya lagi, aku lanjutin. Hari ini saham Poultry satu-satunya yang breakout, tapi bukan berarti saham yang lain jelek ya. Jadi kayak saham-saham sektor perbankan, metals, coal, terus apalagi ya, semen, kita ngelihat retracementnya tuh sebenarnya retracement sehat dan retracement bagus gitu. Terus migas hari ini juga naik, ada saham energi. Mungkin sebelum aku bahas poultry, sebelum aku bahas saham perbankan yang lain, aku justru kepengen bahas migas dulu. Ya, jadi moodnya tadi di awal perbankan besar dulu. Oke, sekarang kita bahas migas dulu deh. Mood aku lagi di migas, ya. Jadi aku mau bahas sektor energi. Teman-teman perhatikan chartnya di IGOI. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk proyeksi kinerja saham emiten migas. Seperti yang pertama adalah permintaan musiman yang pastinya akan mempengaruhi harga saham. Harga komoditasnya dulu baru harga saham, karena harga saham terpengaruh dari kinerja atau earnings perusahaan. Terus kemudian kita melihat permintaan musiman ini dipengaruhi dari jelang akhir tahun ini menjelang musim dingin ya. Ini permintaan untuk komoditas terutama batu bara ini bakalan meningkat ya. Bagaimana dengan migas yang lainnya, minyak dan gas, kita akan lihat juga. Nah, ini batu bara, kita lihat dulu chart batu bara. Chart batu bara gimana? Dia sempat naik tinggi terus turun, retrace, dia ngebentuk handle gitu. Kok semua bentuknya handle, potensi bentuk cup with handle ya, kita lihat ya. Ini cup, ini handle. Nah, ini potensi gitu ya. Jadi ada potensinya kayak gini. Ini garis putus-putus yang aku bikin pakai titik-titik ini namanya potensi, belum tentu terjadi gitu ya. Dan gak semulus ini, mungkin dia akan ada zigzagnya dikit gitu. Jadi untuk saham coal sendiri yang mungkin patternnya mengikuti kayak gini tuh ada Indi, ada PTBA, nanti kita akan bahas. Terus bagaimana kabarnya dengan harga minyak? Nah, harga minyaknya sendiri kemarin udah mantul dikit. Aku pakai candlesticks kalau buat harga minyak karena lumayan rapi chartnya. Bakalan ada koreksi dikit, normal turun, baru kemudian abis itu naik lagi. Ini tadi Brent crude oil, sekarang kita lihat WTI. WTI crude oil nih, perhatikan di sini di IGOI ya, yang di YT sama di TokTok mesti ke IGOI kalau mau lihat chartnya. Ya, ini perhatikan di sini sama patternnya, dia mantul dikit, mungkin akan ada koreksi dikit lagi sebelum akhirnya dia naik lagi. Yang jelas sih dalam jangka pendek ada tren naik kecil. Ya, jadi ada low sekitaran 11 September, terus 27 September, dan 18 Oktober nih low-nya tuh naik terus, kecil-kecil gitu naik terus. Oke, terus sentimen lain OPEC Plus ya, ini dalam pemangkasan produksi itu bisa mendukung harga minyak ya, dan berpotensi bakalan menguntungkan emiten yang punya exposure langsung buat komoditas minyak. Contohnya apa aja? Kita coba lihat saham Medco, teman-teman lihat di IGOI di sini. Kita lihat Medco. Medco ini chartnya mirip banget dengan chart oil atau chart minyak ya. Dan dalam jangka pendek tadi kita udah profit taking sekitaran mungkin 3%-an kalau buat swing traders, 3%-an mungkin matters buat swing traders ya. Mungkin
Ini kita profit taking dulu. Kenapa? Karena melihat harga komoditas minyaknya juga potensi akan ada retrace dikit sebelum dia naik lagi. Buat jangka menengah kita masih ada Medco-nya di sini di harga sekitaran 13.20-an. Terus kemudian Elsa gimana? Elnusa ini juga sama, lagi sideways aja di sini. Dan beberapa waktu yang lalu kita udah sempat profit taking untuk trading Elsa pas dia breakout di sini sebelum dia balik jadi sideways lagi. Sekarang kita buyback lagi buat yang jangka pendeknya gitu. Jadi Elsa juga sama kayak Medco. Ini bakalan kita profit taking untuk trading jangka pendek, terus nanti kita kemungkinan akan buyback lagi, jadi bisa ditektokin gitu. Patternnya Elsa lebih sideways daripada Medco. Artinya apa? Medco ini dia lebih kelihatan uptrend daripada Elsa. Kalaupun dia sidewaysnya si Medco ini range-nya tuh lebih gede, jadi naiknya lebih kencang, turunnya lebih kencang juga. Ini rentangnya tuh lebih besar, sehingga Medco ini kalau buat swing trading dia bisa kasih cuan yang kemungkinan lebih besar daripada Elsa. Coba perhatikan, bandingin ini Medco ya, ini dia chartnya kayak gini. Terus kemudian Elsa itu dia lebih samping-samping gitu loh, lebih ke kanan. Nah kemarin aja nih pas M-Trade lagi review buy di tanggal berapa? 2 Oktober itu kita profit taking, dia naiknya agak cepat, tapi setelah tanggal 8 Oktober dia jadi stagnan lagi gitu. Oke, terus yang menarik, yang epic tuh ada dari saham Energi Mega Persada. Nih saham-saham grup Bakri beberapa mulai bangun dari tidur. Grup Bakri mulai bangkit. Siapa punya saham Bakri tulis di sini sahamnya apa aja di komen. Oke. Aku termasuk dulu yang tahun 2008, ada nggak di sini yang udah trading tahun 2008? 2008 aku cut gede di saham Bakri. Masih ada satu yang nyangkut, belinya digocap, nyangkut digocap terus sampai sekarang, terus gara-gara kena FCA malah jadi turun di angka 8. LT itu buat lucu-lucuan, buat menghias portfolioku ya. Jadi ini kita main technical aja. Setelah BRMS-nya naik, Boom naik, Energi naik. Coba lihat chart di IGOI. Ini kita main technical aja sebenarnya. Dan secara fundamental ya kita belum berani kalau buat long term investing. Disco. Nah, mesti ditenangkan dulu lensanya Samsung ini. Stop diskonya. Oke. Ya, udah bisa fokus. Oke, terus perhatiin di sini. Tadi Energi hari ini kenceng naik 18%. Siapa punya Energi tulis energi. Yang belum punya nonton dulu aja. M-Trade udah review buy tanggal 17 Oktober. 17 Oktober itu ketika dia lumayan aktif ya, 17 Oktober di sini. Dan sekarang mari kita lihat cuannya M-Trade untuk saham Energi ini di angka berapa? 27 sampai 30%. Banyak yang cuan puluhan persen ini. Yeay, congrats teman-teman semuanya. Ya, jadi kayak gini. Ya, jadi ini masih bisa naik buat saham ENRG-nya, bisa sampai ke 358. Yang teman-teman belum punya, sebaiknya wait and see dulu, karena beli di ketinggian kayak gini tuh sangat berisiko sekali buat kalian. Tapi kemarin kok disuruh jual Sudartohan, jangka pendek kan Pak? Yang jangka pendek profit taking kan, kalau di M-Trade pasti ada tulisannya separuh hold. Untuk apa? Ini ada kok historinya, jadi semuanya tercatat. Nih, perhatikan di sini Pak. Aku matiin komennya. Nyimak dulu aja kalau gitu. Nah, nggak usah sedih. Buat kalian yang belum dapat saham-saham yang kayak gini tuh aku selalu tandain. Kalau misalkan nggak dapat, selalu ditandain. Buat apa? Buat next. Jadi buat retracementnya, perhatikan ini jangka menengah hold. Jangka pendek amankan profit dulu, karena berada di area ini kan ada edukasinya ya, lengkap. Nah, kalau mau lihat di menu analisis juga ada gitu loh. Nah, terus jadi ini Energi
kemarin disuruh dibilang jangka menengahnya hold ya. By the way, Mtrade ini adalah penasihat investasi berlisensi OJK yang pertama kali di Indonesia untuk yang kasih saran-saran saham kayak gini. Oke, tapi kalau yang di live better kalian nonton dulu aja, jangan trading sebelum belajar. Nah, energi bakalan bisa kayak apa? Kita coba perhatikan patternnya energi ini. Ini breakout terus sideways terus breakout lagi. Nah, jadi energi ini bakalan bisa kayak apa? Kita lihat BRMS saudaranya dari grup Bakri juga. Ayah, diskon lagi nih, sebentar. Kalau pakai Samsung ini dia masih mencari fokusnya. Jadi chartnya sering disko biar Anda nggak ngantuk nih ya. Sebentar, dipasin dulu fokusnya. Oke, udah diam diskonya. Langsung ke Igoy teman-teman yang di tok yang di YT sebelah. Aku pengen tak banting. Sabar Miss. Santai Miss. Woi, kesel saya. Apa sih ini? iPhone loh, 3 hari nggak bisa dipakai buat nge-live di Igoy. Terus kalau aku nge-live di Samsung muka aku jadi kayak gini, jadi coklat-coklat gini. Kesal. Ayo cepat balik kamera. Disko lagi, awas. Oke. Ya ini BRMS. Ngamuk-ngamuk dewe. Ini kalau ditonton teman-teman dari sekuritas aku malu. Oke. 149% disko lagi. 149% BRMS naiknya dari bottom. Jadi kalau kamu nggak punya BRMS, sebenarnya opsi lainnya tuh di saham grup Bakri lain yang belum jalan gitu loh. Ini kan Bumi juga udah jalan ya, udah tinggi banget gitu loh. Si Bum udah jalan, udah tinggi banget meskipun ada kapit handle. Nah maka dari itu kalau ada keluar pattern kayak gini, energinya naik kenceng kayak gini, ini ditunggu aja dia bentuk bendera, dia bentuk sideways gitu. Nah kalau sideways tuh dia bentuknya bakalan kayak gini. Nih, jadi ditunggu sidewaysnya kayak gini. Oke ya. Oke, jadi itu tadi energi, BRMS jangan dikejar di atas. Energinya tunggu retracement, tunggu sideways. Turn on comment. Tanyain kalian gimana, ngerti nggak? Ngerti nggak sektor komoditas migas? Ada lagi saham Raja, Pegas, dan ESA. Mau dibahas nggak? Paham ya? Oke, aku mau bahas ESA. Teman-teman yang di tok yang di YT boleh ke Igo yuk. ESA cakep sekali. Kemarin baru disebut di Mtrade breakout, tapi hari ini turun. Nah, turunnya aman nggak? Kita tarik garis ini. Muka aku coklat nggak apa-apa, yang penting cuan katanya. Bisa aja kamu. Mari kita lihat ya. ESA kemarin tuh breakout, volumenya gede. Hari ini turun, candlenya lumayan besar turunnya, tapi volumenya tuh kecil. Jadi kalau perhatiin patternnya ESA tuh masih cakep kok buat ngehold ya. Malah ini jadi kesempatan buat teman-teman yang kemarin belum dapat kira-kira gitu, pakai per harga hari ini. Disclaimer buat kalian semua, terutama yang masih pemula, sebaiknya jangan langsung hajar-hajar beli ya. Jadi buat yang masih pemula, belajar dulu aja. Aku kalau ngomong kayak gini kayak gitu di live, kalian pelajarin dulu aja. Karena apa yang aku bilang, trennya naik itu nggak setiap hari terus naik. Kayak ada pertanyaan dari beberapa orang kemarin, katanya beritanya bagus, 3 juta rumah, berita CPO ini bagus, kebijakan ini bagus, kok sahamnya turun gitu ya. Masa saham nggak boleh turun? Ya kali saham naik terus, itu namanya saham gorengan malan ya. Jadi untuk ESA ini normal retracement aja hari ini, sementara dia bakalan retrace kemungkinan bisa sampai 935an, balik lagi ke masa sideways-nya, tapi dalam jangka pendek dia bisa menguji level 1020 juga. Dan ini buat trading jangka pendek, kalau hold lama ini agak ketinggian gitu. Terus mari kita lihat Pegas, perusahaan gas negara. Teman-teman yang di Igo, yang di tok teman-teman yang di tok yang di YT boleh ke Igo untuk lihat chartnya. Bla bla bla.
Mari kita lihat Pegas. Pegas di sini ini juga rawan profit taking buat jangka pendek, tapi jangka menengahnya kita masih lihat potensial. Jadi jangka pendek kalau ada retracement dikit normal, jangka menengah masih bisa cenderung menguat. Jadi saham-saham migas masih menarik. Rukun Raharja. Ini kode sahamnya bagus banget deh. Raja cuan makan nasi dan ikan. Kamu tahu nggak di bursa ada saham namanya nasi tuh kan, ada kan Wahana Inti Makmur. Terus ada saham namanya ikan, Era Mandiri Cemerlang. Ada saham namanya ayam, ada nggak? Ayam ada. Aku saking nggak pernah trading saham ini. Ayam, sudah. Mari kita kembali ke Raja. Banyakan bercandanya nih, ntar dimarahin sama yang serius-serius. Di Goy banyak yang serius-serius, sama di YT. Kalau yang ditotok rada ngalai orang-orangnya. Sorry yang ditotok ya, jangan marah yang ditotok ya. Nih Raja, dia bentuk apa? Flag kayak gini, dia lagi retrace. Bisa di watch, tapi perlu perhatiin juga liquidity ya. Liquidity itu penting banget. Jangan sampai kamu masuk gede sahamnya, di situ bid overnya kecil, terus kamu masuk gak bisa jual. Ya bisa entry, nggak bisa exit gitu. Oke, kita coba kasih satu Fibonacci retracement buat Raja di sini. Dia berpotensi retrace sampai area berapa sih? Kemungkinan besar 17.35. Jadi watch aja dulu gitu. Kita sih belum masuk di sini. Kita akan watch Raja. Terus kesimpulan secara keseluruhan buat prospek sektor migas akhir tahun ini memang kelihatan positif, tapi tetap harus ngelihat chart lagi dan diuntungkan banyak dari rencana-rencana pemerintah seperti peningkatan produksi migas dan lain sebagainya gitu. Terus kita lihat USD, udah lama kita nggak lihat USD. Teman-teman yang di YT, yang di tok boleh ke Igoy untuk lihat chart USD gimana kabare. Mari kita lihat sejak The Fed nurunin suku bunga di 18 September kemarin, atau plannya di Juni kemarin udah mulai ada plan ya, Juli udah mulai ada plan ya. Ini US dollar kan turun, rupiah menguat ya. Terus kemudian terjadi pattern seperti ini. Ini sebenarnya V-shape recovery. Nah, ini dolarnya mau naik lagi. USD-nya mau naik lagi kalau patternnya kayak gini. Haduh, mungkin ada beberapa orang yang haduh, ada beberapa orang yang ye gitu ya. Tergantung kepentingannya apa gitu. Kalau yang punya investasi dalam bentuk USD, dia bilang ye. Kalau yang punya utang dalam bentuk USD, mungkin dia bilang no. Jadi ini pattern V kayak gini, ini handle-nya di sini kalau di atas disebut dengan capit handle. Sementara dia bakalan nguji level 15.700. Kalau breakout dia bakalan ke 16.000. Sekitaran berapa ya? 15.800 sampai 16.000 di sini. Ya, itu USD-nya. Jadi waspada dulu aja sih, jangan ini dulu teman-teman, jangan nge-short dulu kalau misalkan ada yang trading di sini. Pokoknya ini dia ada gejala dia mau naik gitu. Rupiah bakalan bisa melemah. Nanti kita lihat lagi The Fed bakalan nurunin suku bunga atau enggak. Teman-teman lihat di Igoy buat bisa melihat chartnya. Terus saham-saham CPO sempat naik beberapa hari kemarin. Ini harga CPO ya udah naik beberapa hari, udah naik terus, dan ini udah mulai rawan profit taking buat saham CPO-nya. Yang di tok-tok yang di YT boleh ke Igoy. Nah, gimana dengan saham CPO-nya? Kalau tadi kita bahas harga CPO udah naik terus, kita sekarang mau lihat saham CPO gimana. Ali, ini jangka pendek kita udah profit taking tadi. Udah cuan berapa ya? Buat Ali-nya 2 hari ini aku nge-live-nya kok nyantai-nyantai gitu ya. Ali cuan 2 sampai 5,4%. Ini Ali. Nah, terus Ali LSIP gimana kabarnya? Ali-nya lambat sih, emang normal aja, lambat.
LSIP juga udah naik tinggi, jangan dikejar. Kalau udah kayak gini, tunggu dia bentuk bendera, tunggu dia bentuk sideways gitu. Jadi yang pertama, harga minyak nabati lain itu seperti kedelai dan minyak biji bunga matahari itu lagi naik. Permintaan CPO sebagai alternatif pengganti itu bisa meningkat. Terus yang kedua, kurs ringgit yang melemah terhadap dolar Amerika ini juga membuat harga acuan CPO yang menggunakan ringgit itu kemarin naik. Jadi kalau ringgitnya turun, CPO jadi lebih murah buat pelaku pasar dan yang punya mata uang lain gitu loh. Jadi ini kayaknya ringgitnya bisa melemah dengan melihat tren USD yang menguat beberapa hari terakhir. Intinya udah agak ketinggian. Maksudnya tuh yang menyebabkan harga CPO naik tuh selain dari permintaan CPO yang meningkat sebagai pengganti minyak nabati, USD-nya juga kemarin melemah sehingga secara ringgitnya menguat. Jadi kayak naik terus ininya. Terus kemudian yang ketiga, produksi CPO dan minyak kernel Indonesia itu diperkirakan turun. Jadi kalau supply-nya turun, harga komoditasnya malah naik. Nah ini LSIP kemarin juga udah naik tinggi gitu. M-Trade juga udah cuan. LSIP. Oke. LSIP ya, cuan 40 sampai 41% M-Trade cuan di sini. Terus kemudian AALI-nya agak slow. AALI cuan 0 sampai 3%, tapi sebelumnya udah pernah dijual sih, udah pernah profit taking berkali-kali AALI. Kalau LSIP belinya masih di bawah banget kemarin, jadi tinggal nge-hold aja. Dan satu lagi di SNG. Di SNG ini udah cuan 25 sampai 30%. Ini sebuah pencapaian yang besar sebenarnya. Ya jadi intinya LSIP kamu tunggu dia sideways dulu bentuk flag ya. Nah, terus sekarang aku mau bahas saham banking nih. Dari tadi yang mau bahas saham banking belum jadi-jadi. Teman-teman yang di TokTok yang di YT kalau mau ngelihat aku bahas saham banking bisa ke Igoy. Oke. Halo Ara. Grok. Ya. BBTN. Dia retrace. Hari ini ada hijau dikit, ada kemungkinan dia akan mantul. Kalau dia mantul, seandainya dia mantul, dia akan membentuk handle. Nah, kalau kalian nanya buy on weakness, buy on retracement dengan buy on breakout, itu mana yang lebih oke sih? Kalau buy breakout itu sebenarnya lebih memberikan kepastian dia mau naik. Kalau buy on weakness atau buy on retracement kayak gini, ini sebenarnya malah potensi naiknya itu belum terlalu besar, malah spekulatif gitu loh ya. Jadi ini buy on weakness itu memang spekulatif. Cuman kalau kamu bisa dapat di weakness di sini, nanti pas breakout di 1535 kan udah lebih cuan ya, dapat harga lebih bagus ya. Gitu. Jadi memang ada konsekuensinya masing-masing antara kamu beli di breakout atau beli di retracement. Nah, kalau beli di retracement di sini sama pas dia udah breakout dari 1535, mungkin bedanya 3 sampai 5%-an. Jadi bisa beda 3 sampai 5%-an gitu. Ini BBTN. Terus selain BBTN, apalagi nih saham-saham banking yang lagi di area support gitu. Sebenarnya hampir semuanya ya, kayak BBRI ini juga di support di retracement ya. Jadi kalau kalian nanya beli support dan beli breakout mana lebih oke? Oke dalam arti apa dulu? Kalau dalam arti larinya lebih cepat ya beli breakout bakalan lebih kencang larinya gitu. Jadi BRI ini tadi aku udah bahas di awal, intinya lagi di support. Terus kemudian selain BRI, Bank Niaga ini juga sama. Lagi di support minornya tadi dan ada pantulan di sini. Nah, kita tadi pas di M-Trade kita memang review buy-nya tuh agak pelit gitu loh. Nawarnya tuh pelit. Di pas kita review buy tuh harganya masih 1890-an kalau nggak salah ya. Coba kita lihat BNGA. Tadi selain BNGA, BBTN kita juga nawarnya agak pelit. Nah, tadi di 15 Oktober. Hari ini tanggal berapa sih? 23 Oktober. Kok bisa beda ya? Ya, intinya aku pakai yang 23 Oktober aja di 1895 sampai 1905. BNGA.
1895 sampai 1905. 1895 sampai 1905 di sini. Nah, jadi 1895 sampai 1905. 1895 tuh di sini. Tadi pas di review buy, tiap kali habis di review buy sama M-Trade tuh kan dia kan lari ya. Nah, tuh kalau kita buy on weakness kita nggak mau tuh kayak ngejar-ngejar, kita kasih tahu kita punya member tunggu dulu aja. Termasuk BTN juga tadi habis di review buy tuh mantul dikit naik dikit, udah dikasih tahu udah hold aja dulu, jangan terlalu ini. Jangan terlalu agresif gitu. Kalian yang ada di TokTok yang di YT boleh ke Igoyu untuk bisa lihat chartnya. Nah, ini Breeze, perhatiin di sini. Aku coba nyalain komennya, kok rasanya sepi tanpa komen. Tapi kalau ada komennya nutupin chart. Breeze-nya kemarin patah garis tren yang merah. Cuman hari ini dia tertahan support yang lainnya di 2990 di sini. Ya, jadi teman-teman yang nanya, wah kalau gitu kalau buyback lagi gimana dong, kemarin habis cut loss misalnya gitu, atau habis jualan di garis merah ini, di garis miring yang merah itu. Ya namanya trader ya kayak gitu, perputarannya cepat. Mungkin kalau kamu nggak mau yang pergerakannya terlalu cepat, ambil time frame yang lebih panjang, misalkan jangka menengah atau investing gitu, oke? Terus Breeze, terus kemudian saham apalagi ya, Banking kayaknya udah, tadi 3 aku udah bahas Banking. Toba nih ada yang minta saham Toba gimana kabarnya, lagi sideways aja, pertahanannya 535, di bawah itu aku mau bahas poultry. Sebelumnya nih random banget sih mau bahas poultry, terus tiba-tiba terpikir ada saham yang lain, SMGR. Ini juga sama. Ini tadi kita buy on weakness, ini nawarnya pelit banget. Nawarnya pelit banget. Jadi setelah kita review buy, itu naik twing gitu sampai ke berapa? 43 60-an, cuman kita bilang udah sabar. Gak usah dikejar, ntar turun lagi. Kok bisa ngomong gitu? Ya kita ngelihat bid over, kita ngelihat sebelum kita review buy itu di situ gerakannya kira-kira kayak gimana. Jadi kita kasih tahu udah jangan dikejar di atas range yang kita kasih maksimal 43 kalau nggak salah maksimalnya tadi. Jadinya ya banyak yang ngatri gitu, dan beneran dikasih turun. Kalau misalkan sampai dapat di 4220 sih ya cakep banget lah ya. Jangan-jangan besok naik nggak dikasih sampai di bawah. INTP nggak mau turun, dia bentuknya lebih bullish daripada SMGR. Jadi kalau kalian nanya INTP atau SMGR mana lebih bagus, secara tren lebih kuat INTP karena dia nggak mau retrace ke bawah. Tapi sekali lagi, bagus itu definisinya apa? Kalau bagus dalam definisi tren harga saham, INTP yang memang lebih bagus, tapi dia lebih mahal gitu aja. Lebih mahal secara teknikal, bukan secara numbersnya. Kalau SMGR kan dia kan lagi di bawah ya, gitu. Ya, jadi lagi di bawah, lagi kayak gini. Tuh kan retracementnya ke bawah bukan ke samping gitu. Kesimpulannya, investor gede lebih suka mana? Lebih suka INTP. Nah, kenapa kita masuk di SMGR? Nggak juga kok, kita INTP-nya udah punya modal bawah. Ya, jadi INTP-nya udah punya di bawah di sini. Review buy tanggal berapa? 11 Oktober. Di 11 Oktober ya, di sekitaran level 7100. Oke, teman-teman yang di TokTok yang di YT boleh ke Igoi buat bisa lihat chartnya. Beberapa hari ini live-nya kalem-kalem ya. Kesumuan. Kok AC-nya nggak berasa ya? PTBA BBRI Miss Dara Nurul, BBRI udah dibahas. Jadi aku mau bahas PTBA. Ini ada outage by wifi, dia minta PTBA dari TNG sama, yaudah aku bahas PTBA dulu. Ayu Ningtyas Rizky dia minta BBRI udah tak bahas. Oke, lihat di kolom question, di like pertanyaannya teman-temanmu pada suka apa. PTBA BBRI sudah dibahas, jadi kita bahas PTBA hari ini. Breakdown, patternnya flag tapi breakdown. Tradernya cow dulu. Dividen investor, ya kalau aku masih nge-hold, namanya juga dividen investing. Ya, tradernya cow dulu. Jadi dividen investor itu harus siap
dengan fluktuasi market gak boleh stresan dak dikdukder. Ya kalau dividen investingnya di tahun 2023 waktu itu kan dapat dividen dari 2022 itu cuannya banyak toh. Cuan dari dividen yieldnya kan banyak. Oke ya, terus jadi fluktuasi harga kayak gini just ignore aja gitu. Ini bukan satu rekomendasi untuk kamu beli saham PTBA sekarang ini untuk dividen investing. Kenapa? Karena kan belum tahu ya, ntar dividennya ke depan berapa. Biasa aku kalau dividen investing tuh nunggu pengumuman dulu, jadi nggak tebak-tebak buah manggis. Nah, tapi barang 2023 kenapa sampai sekarang saya masih hold? Ya, simple aja sih. Karena di 2024 kemarin juga masih bagi dividennya lumayan gede, sekitaran 13% yieldnya dari modal baru. Kalau modal lama yieldnya 6%an, yield itu cuan dibanding harga saham, dividen per lembar saham dibanding harga saham gitu. Terus ke depan aku lihat juga masih bakalan bisa bagi dividen oke lagi. Dan kenapa aku pilih PTBA? Karena kalau BUMN biasa bagi dividennya lebih generous. Oke, terus ITMG hari ini kita juga Ciao. Jadi dia breakdown dari supportnya 25875. Nah, ITMG ini untuk dividen dia juga biasanya lumayan gede. Jadi buat dividen investor masih ngehold gitu. Dividen investor kayak nggak peduli lah sama harga saham. Nah, ini untuk trader jangka pendeknya Ciao nih ITMG. Terus Indi yang bentuknya juga mirip kayak PTBA, gimana kabarnya? Indi nih ngebentuk flag ya, ini sama kayak PTBA dan sama kayak PTBA, tapi ini per hari ini dia turun tapi dia belum breakdown gitu, jadi kita masih wait and see buat indinya. Jadi kalau jatuh di bawah 1650 ya kita ciao. Nah, dari mTrade sendiri perhatikan tadi cut loss PTBA ITMG, PTBA 2-5% cut loss, ITMG 0-2% cut lossnya. Tapi di bawahnya ada secara probabilitas ya, ini hijaunya lebih banyak daripada merahnya. Jadi aku kasih tahu dulu, bukan berarti kita nggak pernah cut loss ya, gitu loh. Nah, ini secara probabilitas hijaunya lebih banyak daripada merahnya. Breeze biru artinya dari harga bawah cuan, harga atasnya loss gitu. Kemarin jadi BEP sempat jual itu, tapi kita lagi nge-watch Breeze untuk buyback lagi. Teman-teman yang di TokTok yang di JT boleh ke sini ke Igoy untuk bisa lihat. Terus ini MTEK ya, ini MTEK kita profit taking 14%, jangka menengah hold. Intip dikit ya di MTEK ya. Retrace normal ya, jadi yang trading jangka pendek udah profit taking dulu harusnya, terutama yang kemarin pas mTrade trading. Tapi turunnya tuh normal aja sih, masih normal aja. Bukalapak yang nggak mau gerak-gerak, ini juga sideways-nya masih normal aja, cuman ya memang agak-agak lelet gitu. Oke, terus mari kita lihat. Oh, dari tadi mau bahas poultry, kayaknya judul live-nya mesti diganti deh. Bukan bahas poultry doang, tapi saham poultry cuman 1-2 aja. Ini breakout dari sideways-nya 16-15 bisa berpotensi menuju 1700. Cuman ini sama main gitu. Cuman ini sama main aja yang jangan dong, masa live set. Ya, ini sama main aja. Kita lebih ke Java daripada main gitu. Terus sentimennya apa buat sektor ini? Jadi sektor unggas nih lagi mengalami recovery yang signifikan, didorong dari inisiatif pemerintah buat mengontrol pasokan, ngestabilin harga, dan juga meningkatkan permintaan. Nah, kalau Java, balik lagi ke Java ini dia posisinya lebih baik untuk memanfaatkan momentum ini, karena dengan proyeksi pertumbuhan pendapatan sebesar 25% dari CAGR-nya dia selama 5 tahun ke depan ya, ini bakalan oke. Disclaimer, kita lebih pakai technical untuk tradingnya daripada pakai FA-nya. Terus beberapa emiten yang dapat sentimen positif dari program Kabinet Prabowo Gibran, dengan adanya
Ini grup lipo bakalan kena sentimen positif juga, tapi kemarin-kemarin udah gerak sih. Jadi kalau grup lipo aku lebih saranin untuk saham MLPL, lebih saranin untuk hati-hati aja dulu. Tunggu dia bentuk flag kalau misalkan mau masuk, ya disco lagi. Haish. Oke. Jadi tunggu dulu bentuk flag, terus kemudian LPKR di sini juga sama, fluktuasi harganya lumayan tinggi. Jadi kamu harus hati-hati, perhatikan volumenya, lonjakan volume dari volume kecil jadi volume gede, volume kecil jadi volume gede, habis itu sepi lagi. Kalau aku sih ada banyak saham lain yang lagi potensial saat ini, aku pilih yang lain dulu sih. Terus Saratoga Investama Sedaya Tbk. Ini penentuan di 2280, breakdown dari 2280 cow. Dekat 2280 boleh kalau misalkan spekulatif buy on weakness. Nah, tapi hati-hati juga kalau AAI mau IPO, ini dia bakalan fluktuatif juga gitu. Terus Bakri Group, aku udah bahas Bakri Group ini diuntungkan dari pemerintahan yang baru, entah kenapa BRMS, Bumi Energi jalan, terus saham Bakri apalagi, ini ada Dewa, udah ketinggian juga, udah pada naik semuanya. Jadi nunggu bentuk flag dulu aja, kita ada di Dewa instead of yang lainnya. Terus ada kaitannya juga dengan Pak Hashim, ya, saham WiFi, Solusi Sinergi Digital Tbk, tunggu bentuk flag ya. Ini saham-saham udah pada yang ada kaitannya dengan ini bonus buat kalian yang rajin nonton sampai akhir nih. Ini tunggu bentuk flag juga. Di sini kelihatan secara likuiditasnya dia mulai naik, tapi tunggu bentuk flag juga gitu. Terus yang diuntungkan lagi dari kabinet Pak Prabowo Gibran, itu ada Aryo Joyo Hadikusumo dari Menteri Aryo. Ini ada kaitannya keponakan Pak Prabowo. Ini WIRG, ya kan naik semua gitu. Jadi jangan dibeli deh, wait and see dulu ya. Jadi nggak semuanya harus dibeli. Kalau Pak Erick Thohir mah udah dari dulu kita tahu ada saham ABA. Kok ABA yang ini ya? Bentar ya. ABBA, Mahaka Media. Oh ya bener. Jangan di 37 aku sampai hampir tidak percaya, saking lama udah nggak lihat saham ini. Terus mari jangan juga. Jadi tadi grup Bakri mendingan lah ada likuiditas kayak Bumi BRMS, cuman harus nunggu retracement. Energi juga nunggu retracement, M-Trade ada di energi. Gak ada hubungannya apa-apa sama grup Bakri, kita cuman ngelihat aja secara ini. Pak Hashim, Solusi Sinergi Digital Tbk, kita nunggu flag ya, bentuknya nanti nunggu flag, tunggu retracement aja. Nah terus 3 juta rumah baru menguntungkan sektor properti. Semen kita udah bahas tadi, BBTN juga udah dibahas. Makan bergizi gratis, you have to check Cimori, Ultra Jaya, bukan untuk dibeli, untuk dipantau. Masih sideways sekarang dua itu. ICBP, masa makan bergizi gratis ICBP, suruh makan Indomie apa? Enggak lah ya. Patternnya dia lagi bullish, wait and see dulu. Terus Indofood oke lah. Indofood di sini udah naik, terus Mayora. Jadi kalau dari semuanya ini sih sebenarnya yang menarik lebih ke BBTN pas lagi di retracement sama energi. Terus GoTo ini juga bakalan diuntungin, dan GoTo-nya sebenarnya patternnya ini breakout dari pattern belum breakout, pas lagi di resistance. Pattern inverse head and shoulders. Cuman karena saking banyaknya saham lain yang masih bagus, jadi GoTo kita belum masuk dulu gitu. Biarin nyangkutersnya, biarin agak-agak keluar dulu. Jadi kalau kayak gini, ini kayak meres handuk basah, ini biar handuk basahnya airnya biar keluar dulu lah nyangkutersnya gitu. Lumayan kan. Jadi nanti kalau pas lagi breakout udah bagus patternnya, kita masuk bisa lebih kencang naiknya. Untuk peningkatan biodiesel, ini selain tadi ada Ali Elsip yang diuntungkan, terus di SNG ini ada TAPG udah naik juga. Nah jadi siapa bilang market kita sepi nggak ada peluang, ini banyak yang saham udah naik, tapi tidak semua saham tuh dibeli M-Trade. Kenapa? Tidak semua saham juga harus kita beli. Kita memperhatikan likuiditas, penting banget. Nah berlanjutnya pengembangan EBT, ini brand bakalan gerak lagi, cuan bakalan naik lagi. Disclaimer, aku nggak suruh kalian untuk beli ini.
resiko tanggung sendiri ya. Petrindo, Jaya Kreasi, TBK, Grup PP bakalan aktif lagi. Kenapa M-Trade nggak masuk? Ya why not gitu loh. Kenapa harus masuk gitu? Why? Kenapa harus masuk? Ada banyak saham yang lain yang lagi aktif juga gitu. Untuk kendaraan otomotif bagaimana? ASII jangka pendek rawan profit taking, jangka panjang masih oke. Indi aku udah bahas tadi, Toba sekilas udah aku bahas. Yang lain gorengan, jadi aku nggak perlu bahas, nggak usah aku sebut kali ya, karena nanti tersinggung nggak sih emitennya, atau likuiditasnya kecil aja deh ya. Anyway, ada view banking di next quarter ini gimana, akan dibahas di morning briefing besok. Jadi kalau kelupaan tolong diingetin ya, di morning briefing besok bahas banking ya. Jadi banking gimana gitu. Terus Bakri Group boleh juga kalau mau dibahas di morning briefing besok, tanyain aja kalau misalkan lupa. Jadi ada BRMS, Bumi Energi, dan Dewa. Oh ya, aku kelupaan bahas Antam. Antamnya masih uptrend, nunggu retracement sama Tins lah, gak turun-turun dua ini. M-Trade cuan, pamer cuan dulu dong. Pamer cuannya M-Trade dulu. 26 sampai 28%. Hahaha. Tins, Antam. Cuan 19 sampai 20%, makanya gengs belajar yuk sama M-Trade. Kamu ketik di browsermu nanti habis nonton live, ketik di EMTRADE.ID_LIVE supaya kamu bisa daftar M-Trade Start tanggal 9 November jam 10. Di tab tombol daftar sekarang. Teng, langsung di sini diisi. Oke, caranya kayak gitu buat mulai belajar bareng M-Trade. Terus Elsa ada sentimen juga, dia bakalan mengembangkan teknologi milik PGEO. Aku lagi mikir-mikir mau bahas saham apa lagi, kayaknya udah cukup banyak yang aku bahas. Aku mau baca komen-komen kalian aja. Udah cukup lah ya, banyak banget yang udah dibahas hari ini. Terus Ellen beli saham apa? Rahasia, mau tahu aja. Tapi nggak jauh beda dari M-Trade ya. Dut, sini, nggak jauh beda dari M-Trade. Aku lagi suka buy on retracement belakangan ini instead of buy breakout. Jadi seleranya lagi buy retracement gitu. Dan ya kalau M-Trade buy retracement ya kira-kira itulah yang aku tradingin. Matanya sambil melotot-melotot. Ngantuk ya. Udah, gitu aja teman-teman. Udah pegang arah, jadi gak pegang laptop lagi. Ini pausnya enak banget buat dipegang-pegang. Pausnya lembut. ADMR, aku penasaran sih. Bentar ya Raya, kamu diem. ADMR lagi masih di retracement-nya. Ini sideways cakep. Grok. Bentar, aduh kameranya jadi miring-miring kan. Gara-gara Ara sih. Nih, Ara kalau tidur sama siapa? Sama Cici. Nih, dia lagi retrace. Grok. Ya, lagi retrace normal, retracement cakep. Ini yang ditunggu kan. Kalau habis breakout tuh yang ditunggu kayak gini. Gitu. Cuman memang retrace-nya sideways-nya tuh beberapa hari nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lama tuh sideways-nya. Mesti sabar. Sekalinya lanjut ya oke. Ini kayak Inco ini juga breakout dari pennant, ini balik dia sideways lagi. Hari ini dia turun dikit sideways lagi. Tapi bukan berarti dia nggak bisa naik gitu. Dah. Ara gak gonggong tapi ngorok. Udah ya, anti uncle, bye bye. Kita ke tok aja.
Bye bye anti uncle. Kenapa orang ngorok terus? Karena hidungku pesek. Bye PGEO. Udah bye bye dibikin ini terus. PGEO. PGEO lagi di trace aja sih. Dia sideways gede. Coba lihat nih. Ya ini dia sideways gede, ini lagi retrace, supportnya di 1115. Kalau mau buy dekat area itu aja. Ngerok Anita Hira, dadah. Ngerok. Wah mulai ngereok. Aduh, duduk yang baik ya. Bye bye, kita lanjut di tok ya. Pani ketinggian, Pani udah rawan turun. Kita udah mau siap-siap profit taking and trade cuan 170% loh. Udah ya, di tok ya.